Oke, masih bersama Mang Ujang dan Teh Rani di acaranya Talkshow Trimekar dengan tema Gempur Rokok Ilegal Badai Trimekar ya. Waktu di studio tuh untuk saat ini udah menunjukkan pukul 10 lebih 22 menit dan langsung aja kita ke studio 2 ada Teh Rani. Oke, dan Bang Ujang kita lanjutkan kembali ini untuk sesi bincang-bincang di mana talkshow hari ini Gempur Rokok Ilegal bareng Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, dan tadi sudah banyak sekali manfaatnya, bahkan bisa tahu pita itu yang gimana sih, kan tadi udah dijelasin ya sama Pak Pino juga. Kemudian mengenai operasi-operasinya juga, lalu bahaya-bahayanya juga. Dan terus, ini ada satu lagi pertanyaan Teh Rani, ini kalau menemukan rokok ilegal ini bisa menghubungi ke nomor berapa gitu? Oh, nanti mungkin Mang Ujang untuk di akhir sesi acara kita ada beberapa pertanyaan ya untuk Baraya, karena tadi juga udah terang sebetulnya Baraya-Baraya yang ingin tahu mengenai Roksana ini marak sekali, apalagi mendekati musim panen gitu Pak. Terus banyak yang ngebangun rumah, apalagi sekarang banyak yang hajatan gitu kan. Beliau ini pada belum ngerti gitu ya, dikasih aja ya udah melenyun aja gitu kan. Namanya juga gratis gitu kan. Nah, ternyata dampak dari rokok ilegal itu besar banget untuk kesehatan juga ini. Dan nih sekarang karena rokok itu nggak mungkin kita bikin sendiri ya, bahkan kita ambil sendiri, biasanya ini beli nih. Nah, ini ada hubungannya dengan orang-orang pasar nih, belinya pasti ke pasar, nggak mungkin kan belinya di sembarangan gitu kan. Biasanya kebanyakan tempat ketemunya penjual dan pembeli itu di pasar. Jadi ini kita langsung terhubung langsung nih dengan Kepala Ketua IKWAPA, Ketua Ikatan Warga Pasar Wado, untuk mengetahui bagaimana mengenai masih adanya peredaran barang kena cukai ilegal di pusat pertokoan, di warung-warung dan di jasa titipan. Nah, ini apakah nih buat Pak Ading, bolehkah Rani bertanya mengenai hal ini biar Baraya tahu? Oh, boleh. Boleh. Oke. Apakah masih ada nih di wilayah Wado Sumedang ini yang menjual rokok-rokok ilegal? Apakah bisa secara langsung melihat? Biasanya kan yang orang pasar tahu. Kadang pembelinya juga nanya, ada rokok ini enggak sih gitu kan. Nah, ini ada enggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio Trimekar dan bapak-bapak dari Satpol PP Jabar, Satpol PP Sumedang, dan Pak Pino dari Bea Cukai. Saya alhamdulillah udah kedatangan ini. Saya dari dulu lapor kepada Satpol PP, kepada Bea yang bertanggung jawab dan berhak untuk memberantas masalah rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini merugikan kami sebagai pedagang rokok legal. Jadi pendapatan kami dari rokok legal itu mengurang karena terlalu banyak itu katanya beredar rokok ilegal. Tapi dari pemantauan kami dari Pasar Wado itu, orang sudah mulai mengerti bahwa rokok ilegal itu ada tindakan dari pejabat-pejabat yang melarang gitu untuk jualan rokok ilegal. Satpol PP daerah juga dari Wado sering ke pasar mengimbau dan mengajak kepada warga pasar jangan menjual rokok ilegal itu karena akan merugikan dia sendiri penjual. Akan disita itu rokoknya. Terus dia juga akan kena sanksi itu, baik ditahan atau didenda atau itu. Ya, tapi terima kasih di Pasar Wado saya tidak menemukan gitu Pak. Tapi yang di luar Wado itu dari warung-warung kecil di sana banyak katanya Pak. Nah, ya, bahkan yang nanya kepada saya juga banyak gitu. Tapi oleh saya udah diterangkan bahwa rokok ilegal akibatnya ini merugikan pendapatan pemerintah, terus pemerintah bagi rakyat juga akan mengurangi itu subsidinya itu. Itu Teh Rani. Belum juga kesehatannya itu juga kan, kita nggak tahu itu kadar apa aja yang dimasukkan di rokok-rokok ilegal, kita kan nggak tahu ya. Ya betul itu kesehatan juga berpengaruh itu dari rokok ilegal itu. Merugikan sekali itu kesehatan. Secara umum itu merokok dapat merusak kesehatan ya. Ya, banyak yang terjadi batuk-batuk atau apa saja itu. Itu Teh Rani yang saya
diteliti dari Pasar Wado itu. Dan ini mau tanya lagi nih Pak Ading, kan di wilayah Sumedang itu ada beberapa paguyuban ya. Biasanya di paguyuban itu khususnya untuk warga Ikatan Pasar Wado ini bagaimana sih mensosialisasikan gempur rokok ilegal di Kota Sumedang ini? Apakah untuk IWAPA sendiri apakah ada tindakan-tindakan yang khusus untuk menggempur rokok ilegal itu? Ada apa Tehrani sama itu ketua paguyuban itu IWAPA terus menteri-menteri pasar itu untuk menolak itu kedatangan pasar ilegal rokok ilegal itu. Terus untuk dikasih tahu di mana gitu biar kita dapat melaporkan kepada Pol PP daerah itu. Membantu juga ya, meringankan kerja. Biar ditindak langsung gitu. Karena oleh saya nggak bisa tuh Pak. Biarin kamu siapa gitu kan, pasti ngomong gitu. Tapi kalau lihat seragam Satpol PP, aduh kamu udah ada ciut kan. Ya gitu kan. Katanya saya juga butuh untung, tapi kan itu salah gitu. Cara untungnya bagaimana gitu. Jangan jadi lebih baik diberikan kepada pihak yang terkait ya untuk menindak orang-orang tersebut. Seperti itu ya. Kalau kita ini masih siapa gitu kan, seolah-olah saingan gitu kan. Tapi kan ketika datang orang-orang yang khusus dengan pakaian seragam yang pihak terkait seperti Satpol PP ini, mereka akan lebih mengerti kan apa dan bagaimana itu menjual rokok-rokok seperti itu. Nah, seperti yang barusan ini berarti yang namanya tindakan-tindakan langsung ya melaporkan ke pihak terkait ya. Iya langsung ya lapor ke ada dibenci gitu nantinya. Apakah takut dibenci atau gimana enggak? Oh tapi kalau udah mengerti dia tidak akan membenci. Tapi banyak juga yang takut persaingannya gitu. Saya terangkan aja bukan begitu. Nah, begitu. Tapi kalau kita jelasin ya, mungkin mereka juga mengerti, paham. Ya, alhamdulillah, udah mulai mengerti itu. Apalagi yang membawakan pemahaman itu seperti sosok Pak Ading ini ya. Belum apa-apa udah iya gitu kan, langsung ciut. Nah, terus apa sih yang dilakukan lagi oleh dari IWAPA ini mengenai ikut serta memberantas barang kena cukai ini yang ilegal serta gempur rokok ilegal ini, apa yang sudah dilakukan oleh pihak IWAPA itu dalam ikut serta memberantas barang kena cukai rokok ilegal? Kami sebagai warga pasar selalu koordinasi dengan Pol PP kecamatan gitu untuk dibantu sama Pak Mantrinya juga. Langsung lapor aja Bu sama gitu. Jadi alhamdulillah untuk ke daerah-daerah sekitar Wado itu jarang ditemukan, tapi untuk di daerah perkampungannya katanya banyak gitu. Jadi intinya di Pasar Wado mah sudah pada nggak ada seperti itu. Cuma yang di pelosok-pelosok di pelosok gitu. Nah itu mungkin nanti ada pihak-pihak terkait yang harus menindak langsung mengenai rokok ilegal itu, mungkin seperti itu ya. Karena kita sudah berusaha kan dari pihak pasarnya sendiri, kita tidak menjual belikan rokok ilegal itu, mungkin seperti itu ya Pak Ading ya. Ya begitu Teh. Tapi saya mohon kepada para pejabat yang lebih atas gitu, kalau kita udah memberantas dari bawah gitu, tolong dari atasnya juga diberantas itu. Jangan kita bersusah payah memberantas dari dasar gitu, dari pasar-pasar kecil, sesudah sampai di sana di pusat begitu lenyap begitu aja gitu. Jadi saya rasa kurang nyaman lah, kurang enak gitu. Ya. Berarti itu mah langsung istilahnya dalam kata kutip pengrajinnya ya yang harus ditindak langsung oleh pihak terkait mungkin seperti itu. Iya. Ini semangat ya kalau Pak Ading ngobrol itu jadi nggak tunduh aslinya ya. Semangat 45 banget. Semangat 45 Kang Ading. Ya Bang Ujang ya, terima kasih buat Bang Ujang. Aduh. Saya berat. Karena kita satu aliran ya mungkin dari CS berat. Nah itu mungkin Mbak Raya dan Bapak Ading, terima kasih sudah menjelaskan mengenai bagaimana mengenai apakah ada enggaknya. Dan Mbak Raya setelah kita ngobrol-ngobrol langsung, mungkin bisa ada bukan istilahnya sedikit jawaban-jawaban yang harus diberikan untuk pihak masyarakat sendiri mengenai hal yang barusan dikatakan seperti Pak Ading yang pertanyaan barusan itu. Gimana nih Pak Pino mengenai tanggapan? Terima kasih. Ini terima kasih nih Pak Ading nih. Jadi sebenarnya kita pun
berkolaborasi dengan Satpol PP, dengan aparat penegak hukum lainnya, itu bergeraknya itu dari informasi. Nah, iya benar. kalau dari Pak Ading punya informasi, itu langsung sampaikan Pak Ading. Jadi atau Baraya sekalian punya informasi, oh di sini ada rokok ilegal nih, ada yang menjual nih, ada yang itu, langsung informasikan ke Satpol PP terdekat deh. Soalnya kalau di sekitar sini, kalau untuk bea cukainya paling dekat itu bea cukai di Bandung. Jauh, jauh kan. Nah, kalau Satpol kan kecamatan ada ya, Pak Ading ya. Nah, itu sampaikan ke Satpol PP kecamatan. Nah, kalau masih mau juga ke BC, itu bisa juga kalau pegang HP ada aplikasi. Oh iya, tadi gimana? Cari aja bea cukai Kanwil Jabar, kalau enggak Bea Cukai Bandung gitu. Oke, nah nanti ada medsosnya. Nah, itu di chat di situ aja, ada kolom komentar atau kolom untuk ngobrolnya. Sampaikan aja di situ bisa. Atau kalau mau telepon juga ada yang 24 jam juga standby. 1.500 225. Itu ada juga seperti itu. Tapi untuk keamanannya terjamin kah? Terjamin. Nah, jangan takut nih Baraya. Iya, terjamin. Beritahukan aja di toko ini, jalan ini, nomor sekian. Nah, itu langsung stafnya Pak Denny langsung bergerak itu nanti. Jabar ya. Bea Cukai Jabar. Cari ya. Jawa Barat ya, Bea Cukai Jabar. Silakan cari aja di medsos ya. Nanti bisa disampaikan di situ. Nah, kalangan atasnya Pak Ading ya. Nah, itu juga kita cari. Makanya kalau memang dari bawah kan bisa cari tahu nih distributornya dari mana nih. Nah, misalnya dapat informasi distributornya dari mana, infokan aja ke teman-teman Satpol PP atau enggak teman-teman Bea Cukai, silahkan. Jadi nanti kita bisa dapat distributor yang lebih besar lagi. Nah, nanti dari situ bisalah kita runut lagi, bisa dapat penghasil atau pabrik atau produsen yang lebih besarnya lagi. Mudah-mudahan bisa dapat. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kesulitannya apa? Karena di rokok ilegal itu nggak ada identitas perusahaannya, identitas pabriknya, identitas pemproduksinya siapa. Jadi kita juga cap cip cup. Kucing-kucingan tadi modusnya tadi saya bilang kucing-kucingan ya. Pasti nggak akan mencantumkan identitas di situ. Itu kesulitannya kita nih, produksinya di Jawa Tengah kah atau Jawa Timur kah? Karena setahu kami kebanyakan itu ya Pak Denny ya. Ini perlintasan ya. Nah, perlintasan. Nah, itu dari Jawa Tengah menuju ke pasar yang Jawa Timur atau pesisir selatan Jawa Barat ini bisa jadi seperti itu. Produksinya bukan di sini tapi di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, seperti itu. Nah, itu akan kita tindak lanjut itu. Sampai sekarang dan banyak yang kita tindak juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pabrik-pabrik rokok ilegal itu. Seperti itu, Teh Rani. Oke. Iya. Dan untuk ini yang terakhir nih untuk Pak Jijen, mungkin bisa dijelaskan itu yang tadi nomor telepon itu hotline-nya berapa sih? Yang lebih lengkapnya lagi buat Baraya nih ya. Soalnya bingung, kadang ada nenek-nenek gaptek gitu kan. Nah, ini lebih jelas lagi biar langsung ditulis nih. Hatur nuhun Teh Rani dan Baraya sekalian. Perlu diinformasikan bahwa dalam rangka mensosialisasikan gempur rokok ilegal, apabila masih di masyarakat ada yang menjual, mengedarkan dan sebagainya, tadi sampaikan oleh Pak Pino, bisa menghubungi Satpol PP Provinsi juga. Di samping tadi Satpol PP Kabupaten Sumedang, Kecamatan Wado, juga bisa ke Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Ini nomor HP-nya bisa dicatat oleh teman-teman oleh Baraya semua. Yang pertama ke 081 2-nya 3 kali 309591. Ulangi 081 222 309591. Itu hotline yang Satpol PP. Tapi sebaiknya yang terdekat saja. Nah, tadi disampaikan alamatnya jelas, di mana toko apa dan sebagainya yang masih menjual, sehingga nanti kami Satpol PP Jawa Barat dengan Kanwil, dengan Satpol PP Kabupaten, dengan kecamatan sama-sama untuk mengambil barang tersebut. Kemudian juga ini sebagai pesan aja ya Bu ya, Teh Rani, dalam rangka sosialisasi ini bahwa pemerintah itu hanya sebagian kecil saja. Betul. Jadi tolong nanti perlu bantuan dari stakeholder lainnya. Terkenanya kalau Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil itu menyebutnya ABCGM. Ya. Apa itu ABCGM? ABCGM itu adalah akademisi
kemudian B-nya bisnis, ketiganya community, keempatnya G-nya itu government dan media. Jadi A, B, C, G, M. Jadi untuk mensosialisasikan ini, kalau pemerintah itu terbatas, sehingga perlu bantuan dari pihak akademisi, pihak bisnis, pihak community, government sendiri dan media. Nah, hari ini Satpol PP Jawa Barat kerjasama dengan media itu salah satu upaya. Sehingga dalam hal ini kami menghimbau sekali lagi kepada warga masyarakat, janganlah sekali-kali untuk mengkonsumsi rokok ilegal. Nah, itu mungkin himbauannya. Ya, himbauannya. Dan ini ada satu lagi, rokok itu adalah pilihan. Silahkan tentukan, cukai itu kewajiban. Silahkan tunaikan. Terima kasih Terani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Baraya, ternyata ini perbincangan hari ini begitu sangat menarik dan banyak manfaatnya, dan kita jadi tahu karena marak sekali rokok-rokok ilegal di saat-saat seperti ini, apalagi hajatan, mau panen, terus badai pembangunan rumah. Nah, kita jadi tahu ternyata rokok ilegal itu bukan hanya merugikan kita sendiri sebagai masyarakat, negara, bahkan untuk kesehatan juga. Nah, ini banyak sekali tidak manfaatnya gitu kan. Nah, buat Baraya, karena waktunya ini makin mepet, tadinya kita mau ada sesi pertanyaan yang pada gatal nih Baraya, tapi kayaknya ini sudah terjawab semua. Jadi buat Baraya, nanti kita lanjut lagi di sesi-sesi berikut di tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan haturkan terima kasih terima kasih buat Tapino, buat Pak Jejen juga, buat Pak Denny juga, buat Pak Ading yang sudah hadir di radio Terima Kasih 93,9 yang tampil beda, yang hari ini begitu banyak sekali manfaatnya. Terima kasih. Dan Baraya, Hera undur pamit juga bersama Mang Ujang di Studio 1. Mangga silakan kita terhubung lagi untuk Mang Ujang di Studio 1. Oke ya, terima kasih buat Teh Rani dan bapak-bapak yang ada di Satpol PP Jabar, Sumedang, dan dari Bea Cukai. Dan berarti Mekar, kita tarik kesimpulan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal yang paling utama adalah penerimaan bagi negara dari cukai tembakau tidak ada, berarti Mekar ya. Terus memicu persaingan bisnis yang tidak sehat dan meningkatkan jumlah perokok pemula di kalangan remaja. Dan selanjutnya potensi pelanggaran merek terkenal dan secara umum merusak kesehatan. Oke, terima kasih berarti Mekar. Sekian dulu Talk Sahur Mekar FM dengan tema Gempur Rokok Ilegal bersama Satpol PP Jabar, Satpol PP Sumedang, dan dari Bea Cukai Jawa Barat. Kita ketemu lagi di acara dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.